Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat ya untuk hari ini. Materi hari ini adalah lanjutan materi minggu lalu, yaitu kita masuk ke hukum kolom. Di mana hukum kolom ini dicetuskan oleh Charles Augustin de Coulomb. Makanya dikatakan hukum kolom diambil dari namanya pada tahun 1786. Hukum kolom ini berbunyi, besar gaya listrik antara dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu berbanding lurus dengan besar kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Di mana rumus dari hukum kolom yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. F itu adalah gaya, ya, yang satuannya Newton. Lalu Q itu adalah muatan. Nah, di sini Q1 maka muatan listrik pertama. Satuannya adalah kolom. Jadi muatan itu satuannya kolom atau C. Q2 berarti muatan listrik yang kedua, satuannya kolom. R yaitu jarak antar muatan, satuannya meter. Dan K adalah konstanta, yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat C kuadrat. Ya, jadi sudah mutlak. Jika kalian nanti menemukan soal, tetapi muatannya dalam bentuk mikrokolom, berarti kalian harus mengubahnya dalam bentuk kolom. Di mana 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Ingat ya. Jadi kalau ada soal, nanti kalian menemukan soal, muatannya dalam bentuk mikrokolom, jadi harus diubah ke kolom, yaitu 10 pangkat min 6. Ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dua benda P dan Q ini masing-masing bermuatan min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom ditambah plus 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dipisahkan pada jarak 20 cm. Jika konstanta K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat C kuadrat, gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut berapa? Ya. Kalian bisa lihat di dalam soal, di situ muatannya ada plus minus, berarti muatan tersebut bermuatan negatif dan juga bermuatan positif. Makanya saling tarik-menarik. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui dalam soal yaitu Q1-nya, ya, 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya yaitu 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu R-nya, jaraknya di sini dalam soal adalah 20 cm. Ingat ya, kalau jarak itu satuannya adalah meter. Berarti kalian harus mengubahnya terlebih dahulu. Sentimeter ke meter berarti naik 2 kali. Dibagi 100. 20 dibagi 100 yaitu 0,2 meter. Lalu diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 6. Kenapa min? Karena di situ ada koma. 1 karena di belakang koma ada 1 angka. Ya. Lalu ini K-nya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat C kuadrat. Nah, yang ditanya adalah F-nya. Gayanya berapa? Nah, di sini kita jawab, masukkan rumusnya, yaitu F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Lalu masukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9, K-nya, dikali Q1-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya dikali 8 kali 10 pangkat min 6, dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Bisa ya untuk memasukkan angka-angkanya. Lalu,
9 kali 2 dikalikan 8. Ya. Lalu pangkatnya digabungkan. Dikali 10, maka 9 dikurang 6 dikurang 6. Dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 itu hasil dari 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Di mana 2 kuadrat berarti 2 kali 2, yaitu 4. Dan 10 pangkat min 2 berarti min 1-nya itu dikalikan 2. Paham? Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 9 kali 2 dikalikan 8 itu sama dengan 144. Dikalikan 10 min 3. Min 3 hasil dari 9 kurang 6 dikurangi 6. Lalu dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. 144 dibagi 4 yaitu 36. Dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 2-nya ini naik ke atas. Jadinya positif. Lalu hasilnya kali 10 pangkat 2. Lalu sama dengan 36 dikali 10 min 1. Min 1 ini hasil dari min 3 ditambah 2. Jadinya min 1. 36 dikali 10 pangkat min 1 berarti kita ubah. Jadinya hasilnya 3,6 Newton. Ya. Jadi gaya tarik-menarik antar kedua muatan yaitu 3,6 Newton. Paham ya? Lalu contoh soal yang kedua. 2 buah muatan listrik, Q1-nya adalah 20 kolom dan Q2-nya yaitu 10 kolom. Ini terpisah sejauh 6 cm. Jika nilai konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C kuadrat, maka besar gaya tolak-menolak kedua benda bermuatan berapa? Ya. Kita masuk ke pembahasan yang diketahui dalam soal yaitu Q1-nya adalah 20 kolom, Q2-nya 10 kolom. R-nya di sini adalah 6 cm, berarti kita harus mengubahnya ke dalam meter, yaitu dibagi 100, dapat 0,06 meter. Sama dengan diubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 2. Ya, karena di belakang koma ada 2 angka. Paham ya sampai sini? Nah, ini konstantanya. Yang ditanya adalah F-nya. Berarti masih sama dengan contoh soal yang pertama. Yang ditanya adalah F-nya. Kita masukkan. Nah, di sini jawabannya. Ya, tulis rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat. Lalu kalian masukkan angkanya. Berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1-nya 20, dikalikan Q2-nya itu 10, ya, dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Selanjutnya, 9 dikali 200. 200 itu berarti hasil dari 20 kali 10. Dibagi 36 kali 10 pangkat min 4. 36 berarti hasil dari 6 kuadrat, yaitu 6 kali 6. Dikalikan 10 pangkat min 4 berarti pangkatnya dikalikan. Min 2 dikalikan 2. Lalu 9 kali 200 yaitu 1800 dikalikan 10 pangkat 9 dibagi 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, 1800 dibagi 36 yaitu 50, ya, dikalikan 10 pangkat 9. Nah, yang 10 pangkat min 4 itu naik ke atas jadi positif, ya. Maka hasilnya 50 kali 10 pangkat 13. 13 ini hasil dari 9 ditambah 4. Nah, selanjutnya, jadi 5 kali 10 pangkat 1. Jadi 50-nya itu diubah jadi 5 kali 10 pangkat 1 dikalikan 10 pangkat 13. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 14
Newton. Jadi 14 itu hasil dari 1 ditambah 13. Ya. Nah, itu dia anak-anak, ya, contoh soal yang kedua. Paham ya? Jadi, kalau misalnya tidak sesuai dengan satuan, maka harus diubah. Ingat itu. Nah, di sini ada tokennya anak-anak ya, agar kalian bisa masuk ke link soal. Materi hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang sudah diberikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.